Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat Street ya. Dimana langsung saja ke keluhan daripada motor ini ya. Pertama, berbet ya. Ini yang punya motornya nih. Berbet, terus kurang bertenaga, kurang total loyonya, loyo pisang. motornya loyo, tidak bertenaga dan berbet. Intinya pokoknya berbet. Kalau berbet jelas motor tidak ada tenaganya ya. Jalan datar aja tidak bisa ngangkat beban ya. Jangankan bawa beban motor sendirinya saja susah ya, berat, tidak ada tenaga. Dan kadang susah dinyalakan ya. Nah, di sini kita singkat cerita kita periksa, kita cek di bagian pengapian dan cek di bagian bahan bakar. Pokoknya ini tidak jauh mungkin ya, bisa jadi dari bahan bakar, pengapian, bisa jadi dari kabel-kabel ada yang konsleting, bahan bakar dan kompresi ya. Intinya pengapian, bahan bakar, kompresi ya. Dan komponen-komponen pembantu kompresi, membantu bahan bakar dan pembantu pengapian ya. Nah, kita cek ya dari yang ringan-ringan dulu. Kita cek pertama, kita cek busi ya. Di bagian busi ini kita cek aman ya. Di bagian busi tidak ada masalah. Busi dari segi fisiknya masih bagus, tidak menandakan adanya kerusakan. Di bagian cangklong busi pun aman ya, masih bagus. Nah, selanjutnya di sini kita buka di bagian, kita cek di bagian bahan bakar ya. Di bagian bahan bakar di sini ada kebocoran-bocoran kayak gini nih. Kemungkinan sebelumnya pernah dibongkar. Ya pernah tuh, Ji, dibongkar ya, nak? Pernah. Nah, kemungkinan di sini bermasalah dan kita langsung cek secara singkat. Kita cek menggunakan presur tekanan full pump. Kita cek menggunakan presur tekanan full pump. Saat kita cek, kita kontakkan, ternyata tekanannya di bawah 20 PSI ya. Di bawah minimal ya. Nih, kita coba kontakkan. Cek. Tuh. Tuh, geraknya segitu doang. Set. Geraknya bahkan 10 PSI, 10 juga tidak nyampe nih. Nih. Jika di bawah 10 PSI, motor dipastikan motor susah hidup ya, susah hidup saat dinyalakan. Gas, terhidup saat digas motor mati. Biasanya nih. Ya, biasanya nih. Tapi ini masih bisa dilarikan, dibawa ke bengkel saya ke sini. Tuh. Kita kontak. Tuh, geraknya cuma segitu doang. Turun lagi langsung. Nah, ya. Tuh. Cuman 10 PSI. Geraknya sedikit. Nah, di sini teman-teman untuk mengecek di bagian tekanan full pump, teman-teman wajib mempunyai presur tekanan full pump kayak gini nih. Kalau tidak mempunyai presur tekanan full pump kayak gini, teman-teman akan kesulitan untuk mengecek tekanan full pump normal apa tidak ya. Terkecuali yang sudah mahir, yang sudah terbiasa mengecek tekanan full pump dengan cara manual, pakai insting, pakai perasaan ya. Tapi itu tidak akurat menurut saya. Yang akurat menggunakan presur tekanan full pump. Di sini akan ketahuan full pump tekanannya lemah dan normal ya. Dimana yang posisi lemah di bawah angka 20 ke bawah itu sudah lemah ya. 20 ke bawah lemah, minimal 20, maksimal 41-42 PSI ya. Normalnya di angka 40-42 PSI ya. Jika di atas 42 PSI, tekanan full pump oper ya, nanti akan merusak ke bagian selang full pump ya, selang penghantar bahan bakar menuju injektor, dan injektor bisa-bisa tidak awet kalau tekanannya melebihi dari 42 PSI. Dan juga jika di bawah 20 PSI ya, motor juga tidak akan normal. Batas minimal 20, batas maksimal 41-42 ya. Nilai minimal toleransi di angka 20, nilai maksimal
toleransi di angka 42 PSI atau sampai maksimal ya masih bisa digunakan 45 PSI. Lebih dari 45 PSI itu over parah ya, nanti ada efeknya. Nah, kasus di motor ini ya di angka 10 PSI 20 ke bawah. Di batas minimal toleransi juga tidak nyampe 20 ke bawah, di angka 10 nih. Kita kontak tuh 10 PSI ya, seharusnya motor ini susah sekali dinyalakan ya. Tapi ini masih dibilang untung ya. Kenapa? Karena masih bisa dibawa ke tempat saya, ke bengkel saya nih. Nah, langsung saja kita atasi. Kita coba buka di bagian tekanan full pump. Nih, buka deh. Kita cek di bagian tekanan full pump ya. Ini syukur-syukur bisa diperbaiki. Kita coba bersihkan dulu ya, ini ya. Jadi tekanan full pump di bagian rotaknya dibersihan lah, diservis lah. Lamun misalkan nggak diservis masih gitu be, mau tidak mau perlu diganti rotaknya. Berarti kori mau bersihan belanya ya. Jadi full pumpnya kita bersihkan, buka be. Full pumpnya kita bersihkan ya. Di bagian rotak barangkali pempesnya mampet, barangkali di bagian ventilnya juga sudah blong ya, dan barangkali di bagian sirkulasi lubang-lubang yang ada di bagian full pump tersumbat atau ada yang kebocoran. Nah, kita tidak ponis dulu di bagian rotaknya bermasalah, tidak kita ponis dulu. Kita cek dulu ya. Kita cek. Kalau sealnya ini wajib diganti nih, karena sudah terlihat dari fisiknya ya, sudah terlihat dari fisiknya bahwa sealnya ada kebocoran. Ya. Tidak layak dipakai. Sudah tidak bisa digunakan, sealnya udah jelas nih motor. Dari segi fisiknya sudah ada kebocoran. Pakai lem biru sealnya. Lempar beli yang baru, rem kuning. Lempar tuku maning. Dek, anu bener gede. Baunya di pelintir-pelintir gitu aneh. Anu gawe guna ada ge. Oke, Bos. Wah, di pelintir-pelintir. Nah, ini juga dipromosi ini ya. Ini juga YouTuber namanya nama channelnya apa? Oji Odeng. Tentang tuh. Coba eta. Ntar dulu ya. Nah, sealnya patah tuh. Ini yang membuat bocor bahan bakar dari sini. Apalagi diisi penuh ini Pak. Dan juga, nah ini selain di bagian mana sealnya tadi? Ini penyaringnya nih, atau kayak lah. Ya aneh ya, kawan ya penyaringnya. Selain di bagian sealnya yang patah, ada kejanggalan juga. Di bagian filternya, di bagian pempesnya ini tidak ada, ya. Ini sangat berisiko sekali. Jika di bagian filternya ini tidak ada, otomatis kotoran-kotoran akan terhisap masuk ke dinamo full pump. Lebih jelasnya ke bagian rotak. Nah, jika kotoran masuk terhisap ke bagian rotak, dinamo rotak akan macet, ya, akan rusak, ya, karena kotoran masuk terhisap ke bagian dinamo. Oke, sudah jelas. Nanti kita cari apakah di bagian filternya ada di dalam di sini, apakah tidak ada nih. Nanti kita cari, coba sorotan deh. Ayo tuh. Biru, makan dulu. Ayo tuh. Karena itu hidung. Ayo tuh. Coba sorotan gerak. Tuh. Ayo. Pakai obeng ya. Wah, ternyata lepas, bro. Di dalam nih. Pakai otak, tang. Jangan yang panjang. Boa, panjang. Tukang lolowok ya dia. Lawak, guys. Mau nyampe dia mah leungeun mau pakai tang. Lolowok be. Nyampe Aya geus jebol mangeunaheun. Pong asal we. Iya mah nyen konten dak kacau ya. Ojo odeng. Nah, ya toh. Kenapa ini bisa lepas? Karena pengancingnya ini sudah tidak ada, sudah patah nih, makanya ini lepas. Nanti kita bisa jadikan tolak ukur mana saringan yang masih bagus dan mana saringan yang sudah jelek. Kayak gini nih, sudah tidak ada ininya apa, pengancingnya nih, ya, buat tolak ukur. Nah, ini kita servis di bagian sini, dek, bawa itu dek.
Ya ini segala ya. Nah kardus. Nah ya kita tadi channelnya apa tadi channelnya? Oji Odeng. Oji Odeng. Takluk si Raja Lebah. Oh gitu. Mengenai tentang madu ya, Odeng. Madu. Oh. Silakan teman-teman cari ininya apa channelnya. Barangkali bermanfaat ya, bisa order madu nggak? Order? Bisa order. Bisa lewat dari luar kota bisa. Bisa kirim. Bisa delivery luar kota. Ya. Oh. Jadi insya Allah bisa. Jika ada yang pesan madu, silakan kunjungi channelnya Oji Odeng. Hah? Nih contoh, coba. Ini sekalian ada madunya nih. Nah, tuh. Madu murni ini ya. Murni. No KW-KW ini hasil dari hutan liar. Nggak ada campuran. Berani dites ke lab juga. Oh gitu. Jadi jika teman-teman penasaran bagaimana cara pengambilan madunya, silahkan kunjungi channelnya Oji Odeng. Nanti kita tuliskan di sini channelnya, namanya klik di bawah di sini. Oji Odeng ya. Promosi deh ya. Bayar ya Kai. YouTube. Iya dipromosikan Bay ya. Serang anak kafe Bang, alhamdulillah. Iya dipromosikan Bay ya. Tenang. Kayak ngerasaan. Nah, baiklah lanjut kita buka di bagian nih di bagian pulpam. Dia obeng letik deh. Tuh. Tadi gitu. Nah ya, kita buka sealnya dulu. Sealnya ini juga wajib ganti nih karena patah tadi. Nah pertama teman-teman, nah ini juga ada seal di sini. Nah di sini ini ada 4 kabel. Dimana kabel yang sebelah sini yaitu untuk negatif untuk rotak. Ya, sinyal negatif untuk rotak. Kalau yang ini sinyal positif. Sinyal positif untuk rotak, ya. Min plus. Kalau yang ini yang diameter kabelnya kecil, nah ini sinyal negatif untuk pelampung ampere bensin, dan ini sinyal positif untuk ampere bensin. Kesini larinya. Ini jangan keliru nih untuk pemasangan nanti. Yang hitam negatif ke rotak sebelah sini. Nomor 1. Yang positif rotak nomor 2 kayak gini ya. Ini yang negatif buat ampere bensin di sini, dan yang terakhir positif buat ampere bensin di sini. Pelampung. Ya. Nah, harus diingat. Nah, setelah kayak gini, nih, di sini ada penguncinya nih. Klep. Nah, sini 1 2 3 4. Nah, kayak gini tuh. Kena. Cabut. Nah, ya. Dan di sini ada seal. Ini juga sama, kalau tidak dipasang seal di sini, ini seal berperan penting. Kalau tidak dipasang, motor juga tekanan pulpam, lebih tepatnya tekanannya akan down, ya, akan rendah, bahkan tidak bisa menekan, bahkan motornya tidak akan menyala. Karena di sini jika tidak ada sealnya, ya, bensin bukannya masuk ke bagian selang, ke bagian injektor, malah dia keluar ke tangkinya lagi, ya, berputar, bersirkulasi di bagian tangki, tidak masuk ke injektor nantinya. Nah, ini kita cabut. Nah, ini kotor banget nih tuh. Dalamnya juga. Nah, sebelum kita memponis di bagian rotaknya bermasalah, ya, di bagian rotaknya bermasalah, untuk pengecekan apakah rotaknya yang bermasalah, apakah ada komponen-komponen yang belum terpasang, mungkin salah pemasangan, ya. Dan setelah kita cek di sini, yang mesti harus dicek untuk memponis apa yang menjadi motor ini atau pulpam ini tekanannya menjadi lemah, ya. Nih, pertama kita kalau untuk mengecek di bagian sini lumayan agak susah, jadi kita cek
Tiga permasalahan. Pertama, seal. Nih, seal dipastikan ada semua dan sealnya tidak patah, tidak lecet-lecet atau tidak ada goresan di sini, berarti menandakan di bagian seal aman. Ya, satu seal aman. Yang kedua, ya, di bagian sini pentil. Nih, ini pentil perlu dicek nih. Kadang-kadang di bagian pentil ininya sudah jebol. Nah, di bagian sini. Untuk pengecekannya, ini kita tutup serapat mungkin, jangan sampai ada udara. Ya, kita tutup serapat mungkin kayak gini. Nah, setelah kayak gini, kita tiup di bagian sini. Kita tiup, ngempos apa tidak. Jika ngempos, keluar angin dari sini, nih dari sini, ya. Ini menandakan pentilnya bermasalah. Ya, kita coba. Kita tiup. Tutup serapat mungkin. Nah, ini tidak ada suara. Tidak ngempos, ya. Air itu, lain itu ya, ge. Taruh di itu tuh, lumur seher. Nah, ini tidak ngempos ya. Nah, berarti menandakan, nih, kita tiup sekali lagi, ini kita tutup, ya. Ini tiup. Kalau ngempos nih kita buka nih kayak gini ya. Kita tiup, kalau ngempos terdengar suaranya seperti ini. Nah, itu ngempos karena ini tidak ditutup. Kita tutup di sini untuk memastikan si pentilnya rusak apa tidak. Tutup, loh, tutup. Nah, tidak ngempos, berarti di bagian pentil 10.000 Pak. Di bagian pentil ini tidak ada masalah, ya. Nah, jika kedua masalah di bagian sini yang kita cek tidak ada masalah, bagus, ya. Jadi dua ponisan di bagian pentil dan di bagian seal bisa kita ponis di bagian rotaknya bermasalah. Jika di bagian kedua yang kita cek ini aman, tidak ada masalah, berarti bisa kita ponis di bagian rotaknya yang lemah. Ya, di bagian rotaknya yang lemah. Karena kalau dari saringan, ya saya kira tidak mungkin, bahkan tadi saringannya juga lepas. Ya, kalau misalkan mampet dari saringan, saya kira tidak mungkin. Karena saringannya juga lepas tadi, tidak menggunakan saringan langsung. Ya, ini kita ulangi. 3 yang perlu dicek. Pertama, saringan. Saringan ini mampet apa tidak? Ya, untuk mengecek di bagian saringan bisa teman-teman tiup kayak gini atau diisap. Ya, mampet apa tidak? Kalau misalkan mampet, saringannya bisa jadi bermasalah. Jangan dulu ponis di bagian rotak. Yang ringan-ringan dulu, yang paling murah dulu. Kita cek dari yang paling murah dulu, saringan, dari seal, dari pentil, ya. Karena jika diganti rotaknya beberapa kali, ya, walaupun dengan yang baru, walaupun dengan yang original, walaupun dengan yang normal sekaligus, ya. Kalau di bagian pentilnya bermasalah, tekanannya juga akan down, ya. Jika di bagian sininya mampet, tekanan juga akan down, akan lemah. Jika di bagian seal ini juga rusak, ya, tekanannya juga akan lemah, ya. Jadi sebelum penggantian di bagian rotak, teman-teman dulu harus perhatikan di bagian sini. Di bagian pempesnya jangan sampai mampet, jangan sampai tersumbat, harus ringan dihisap maupun ditiup, ya. Pertama ini. Dan yang kedua di bagian seal. Sealnya juga harus bagus, ya. Seal yang letak di bagian sini nih. Nih. Dipastikan ada apa tidak ada, dipastikan sobek apa tidak, dipastikan patah apa tidak. Jika di sini bagus, cek di bagian pentil. Ya, pentil. Ya, cek di bagian pentil. Jika di bagian pentilnya cara pengecekannya seperti tadi, jika di bagian pentilnya aman, baru kita bisa ponis rotaknya yang rusak. Oke? Ya. Nih, saya kira sudah jelas. Ini permasalahannya di bagian rotak. Jadi tidak perlu kita coba pasang lagi karena sudah jelas sekali rotaknya rusak. Karena di bagian 3 komponen yang sudah kita cek tadi bisa kita ponis rotaknya bermasalah. Jika 3 komponen yang kita cek tadi tidak ada masalah, dipastikan rotaknya rusak. Oke? Rotaknya bermasalah. Ya. Jadi kita langsung saja, tidak perlu pengecekannya di bagian rotak, tidak perlu kita pasang, kita bersihkan, kita pasang lagi ke bagian tangkinya, ya. Tidak perlu, karena pengecekan di bagian 3 komponen ini sudah bisa kita ponis bahwa rotaknya yang rusak. Ya, cara pengecekannya seperti tadi. Oke, langsung kita ganti di bagian rotak. Dia copot rotak ya.
kita ganti ya rotaknya nih, karena sudah jelas sekali rotaknya yang bermasalah. Ya, nek dibersihan boleh ya. Kalau dibersihan boleh karbu cleaner. Bebas terserah, orang mau bebas. Hah? Dibersihan mau? Bersihan. Bersihan kudu mulai karbu cleaner. Kalau di bawah. Aya. Arek tak? Itu mau cleaner tuh. Lain dia mau wede dia. Dan si wede lo. Mau hade barang. Hade mana nih ge? Mau dibersihan? Nyangges. Ya. Jadi tidak perlu dibersihkan kata yang punya. Ya. Mau ke karbu cleaner terus pribadi cuma bersihan. Cuma konsumen yang suruh beli lagi. Waduh. Atuh iyalah beri. Masa kita mau ngasih? Lap deh. Di 8B. Baru ini. Kan? Iya. Bisa jadi akibat didinya rusak. Hoi. Dia sedot. Bensin diinum ya. Akibat didinya rusak ya. Bisa jadi akibat ieu na lepas, ieu na patah dipasang bae. Jadi kotoran kaisep kadinya karena dinamo rotak, karena dinamo pulpam, karena rotak lebih tepatna. Atunya lah walaupun baru ge jika teu make saringan cepat rusak rotakna. Akibat rotak rusak bisa jadi dari saringan. Saringanna terlepas, kotoran masuk ke bagian rotak. Jelas tuh? Jelas. Ya. Intinya baru segera dipasang. Siap, Oji. Geus di endorse ke kok dia channel atau aing lah. 2 kali lipat bayarna ieu mah. Aduh, aya tapi enggak iya. Pokoknya madu eta jeung aing banyak. Mana? Eta kali itu ya. Bagaimana tadi kemarin? Ya kita tergantung yang punya motor. Kalau pengen dirajin, lebih rajin lagi kita bersihkan ya pakai karbu cleaner. Kalau ini katanya nggak perlu dibersihkan kata yang punya motor karena biayanya nambah lagi. Ya tuh. 25. 5.000 bagi 2. Nah ini kita pasang nih. Nah ini yang baru nih guys. Mana obeng tuh ya? Ini lepas, ada penutupnya. Iya rapi amat tutupan pabrikan iya. Nah, ya harus diperhatikan di sini ada seal. Dia oli samet deh. Nah. Taburkan samet bagainya. Bicarakan iya. Nah untuk pemasangan sealnya jangan ya sekali lagi ini warning ya penting sekali nih untuk pemasangan seal ini jangan dipasang di bagian dalam karena kalau dipasang di bagian dalam saat kita masukkan rotaknya klep kadang-kadang kelipet kedorong masuk ke dalam alhasil nanti ngempos rotak baru tekanannya bagus tapi ngempos ya tekanannya rendah nanti. Nah untuk pemasangannya di sini lebih akurat nih di sini kayak gini kasih pelumas oli sedikit saja yang penting mempermudah cara pemasangannya nanti proses pemasangannya. Nah ditonjok dia be. Nah sekarang di sini ada tulisan positif negatif ya plus min. Yang merah kabel ini nih yang bengkuk nih kayak gini yang bengkok ini di sini klep merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Saya kira sudah umum ya untuk kabel kalau yang merah di positif, yang hitam di negatif. Nah, setelah kayak gini tinggal kita paskan dulu nih. Masukin. Slep. Nah, kayak gini. Setelah paskan ke bagian lubangnya. Setelah kayak gini sudah pas, sudah yakin pas, dorong sampai bunyi klek. Nah, ya. Tuh, dipastikan sudah pas. Nah, selanjutnya ini kita pasang nih.
Tuh. Untuk pemasangan di bagian sini, nih yang ada coakannya nih, klep kayak gini, di dalam kayak gini. Oh. Nah, kayak gini. Nah ya, setelah kayak gini, tinggal kita luruskan lubang ini dengan lubang yang ada di sini. Nah, tuh ya, luruskan. Nih tuh. Nah, setelah lurus, di sini ada penguncinya 1, 2, 3, 4. Kita tekan sampai bunyi klek. Nah, ya, udah tuh. Ya, setelah kayak gini, nih kita atur di bagian kabelnya seperti semula. Nih, yang hitam letaknya di sini, yang negatif dari rotak dari sini. Ini kita tekan sampai bunyi klek, terasa di dada. Oke. Klek. Nah, selanjutnya positif dari rotak. Sini nomor 2. Klek. Nah, selanjutnya ya, hitam dari sini, dari pelampung. Nih, dari sini, letaknya di sini. Nah, terakhir merah dari pelampung. Nah, setelah kayak gini, nih, ini juga teman-teman harus perhatikan nih. Takutnya pelampung teman-teman tidak berfungsi, takut terbalik di bagian sini nih. Yang merah letaknya sebelah sini, yang hitam letaknya sebelah sini. Ya, oke. Setelah kayak gini, tinggal kita pasang di bagian pempes. Dek, colokin pempes nah, Dek. Honda. Dan ngambil pempesnya nih. Ayo. Nah, M lain, kita pakai yang KZL. Hah? ukuran M kan? Lalu M. M, kalau L mah temuan gitu ya. Dia mah cangcut boa. Nah, pakai yang KZL juga bisa ya, pakai yang kode KZL. Sebenarnya kalau untuk motor ini beda, modelnya kayak gini nih, tapi bisa, tidak masalah. Bisa. Ini sealnya. Yang masang Mbak Nabe 195. Ya. Masang 15.000 nukurin. Ya. Nah, untuk sealnya di sini ada bawaan punya pempesnya. Kosong. Ada yang warnanya kayak gini nih, ini piton. Jadi kita pakai yang orinya nih, yang ini. Kalau ini bawaan pempesnya tidak kita gunakan, pakai yang ini. Untuk pemasangan di bagian seal ini, jangan di sini, ini kebalikannya, jangan di sini ya. Ini kebalikannya, pasangnya di sini. Oke. Nah, klep. Kasih. Kebalikan dari pasang seal yang di dalam tadi. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya. Nah, kalau yang ini nih untuk tolak ukur ya, nih. Jika di bagian pempes pengunci ininya sudah tidak ada nih. Nih, pengunci ininya tidak ada yang sebelah sini. Ini pempesnya wajib diganti. Kenapa? Saya bilang wajib. Nanti resikonya seperti tadi. Masalahnya sepele dari pempes saja, ya. Bisa rotak motor teman-teman semua rusak, ya. Rusak diakibatkan oleh pempes karena kotoran terhisap di bagian dalam rotak. Oke? Nih. Soalnya lalu kedatangan bulan kena pempes acak-acakan. Ya. Cocokan pakai sepet. Ya. Dorong, klek. Nah, ini diputar sampai bunyi klek, mengunci. Ya. Nah. Tuh. Ya. Sampai mengunci. Kayak gini. Nah, untuk di bagian sininya nih, ini agak sedikit kurang pas nih, ya tuh, ada sedikit kurang celek. Nah, kita buka lagi kayak gini. Nah, cutter pesot.
Kalau pakai yang KZL ini sedikit dipapas, sedikit. Nah, di sini nih. Sampai nyangkut nantinya buat. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Nah, ya. Sebenarnya tidak dipapas juga tidak masalah. Paling mana sih lah? Goreng itu mah, iya, tidak dipapas juga tidak masalah, ya. Karena sudah kunci satu juga cukup saya kira. Tapi biar lebih maksimal lagi pengunciannya, aduh, kita papas sedikit, puter, nah, ya, sampai ngunci. Cuman bedanya posisinya, kalau pakai Pampers yang punya KZL, nah posisinya agak miring ke sini. Kalau yang ini di sini lurus nih, miring ke sini. Tapi tidak masalah, karena fungsi daripada Pampers ini cuman untuk penyaring kotoran supaya tidak masuk ke bagian rotak. Selanjutnya seal, desil nah dek, tanda silbok, lupang gede nak, nabok tadi. Dek, nebok hiji nak. Ya, dua panet lah. Lubang gede apa wak? Ayo, lubang gede aja tuh. Oh deh, liang lah lubang gede. Nah coba bok bok nak, sil, orang bok nak. Nah, orang bok panggilnya tadi dia kasep tak. Jadinya batunya lupa gede lah. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita kasih. Ini yang mainan ini nama tak si Aki. Si Aki dia anak dia berapa? Saya Aki oblong. Woi. Di dusun. Bapak nabe minum si Aki mah, enggak pae. Nah, setelah kayak gini bisa langsung dipasang. Dek, pasang dek. Ini kita kasih oli sedikit, tapi untuk ngasih oli nih tangannya nih, mas lu. Tangannya jangan sampai masuk ke dalam, di sini aja nih. Nah, di bagian sini. Ini juga pernah pengalaman ya. Kerjanya buru-buru, jadi lupa dengan keselamatan ya, keselamatan kerja nih. Tangan dimasukin sini diputer. Ini tajam nih. Dan hasil tangan sobek, berdarah, tajam. Ini saja nih. Pasang. Ya pasangnya. Nonje. Oji odeng. Madu eta jeung aing pokoknya namanya. Insyaallah. Kan di rumah masih banyak. Masih banyaknya. Siap. Kari doakeun channelna supaya berkembang. Kita kabuli non. Enggak. Aing kabuli jalan kereta. Oh, belum. Kakak renting kawan menduang. Entok. Otot masuk YouTube. Sombong. Sampai. Setelah dipasang nanti langsung kita cek tekanan full pumpnya, oke? Ku yakinkan diri demi dirimu. Ya 10 meter.
pasang ini selangnya. Kita ukur. Ini potong ada kan lain. Cetruk, tutup. Nah, nih, nilep deh ya. Nah, ya kita coba nih. Kontak tot. Shoot, tuh mantap 40 PSI. Payan deh, kontak deh. Set, tuh ya, langsung, set. Langsung ke 40 PSI. Kontak deh. Nah, sekarang kita nyalakan, pasang dulu businya. Ini dijamin normal jaya. Jaya. Pasang busi. Hah? Jauh gerak. Atau oli siap. Dek ganti oli jangan dek. Pasang lagi cangklongnya nih. Nah busi sudah terpasang, lanjut kita coba nyalakan. Tuh, tekanannya 40 PSI. Nah, dijamin normal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirupan dek. Nah, ininya di bagian sini ini menggunakan piring perasaan, kalau lebih tepatnya menggunakan scanner ya. Jadi nilai pengapiannya berapa, nilai putaran mesinnya ada grafiknya kalau pakai scanner. Kalau kita gunakan piring aja lah karena sudah terbiasa. Bukan nggak mau pakai scanner, tapi belum kebeli scanner. Tekanannya sampai ke angka 45 PSI ya. Kalau normalnya sih 42 PSI, ini nyampe ke 45 PSI. 45 PSI ya. Mungkin di bagian rotaknya bukan yang ori ya. Kalau yang ori pasti angkanya akurat di angka 42 PSI atau 40 PSI. Ini rotak yang KW ya. Ini sudah normal tuh. Jajal aja gas semua. Mantap. Tuh tekanan tuh. Dulu lagi ya. Tadi mah 10 PSI nya, iya mah 40 45 tuh. Oh 45 PSI. Iya mah rotak mah lin ori ya, lamun ori ya nyampe ke paling ge angkana akurat 42 PSI 40. Lamun pakai nu KW mah lin ori ka resiko nak ieu over rada melebihi batas maksimal. Tenaga. Oke, tenaga mah. Kalau ini nilai toleransi 45, lebih dari 45 beresiko injektor jebol kena. Ya, oke. Ya, kalau mau yang normal ke angka 40 PSI atau 42 PSI, beli rotaknya, beli rotak manu asli dia. Oke. Oh, di dina bro. Ayana eta. Yes, kita matikan. Nah. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini tinggal kita perapihan, tinggal pemasangan box ya, cover body selesai, beres. Nanti uji motornya dibawa, suruh yang punya enak apa tidak.
Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alvin Motor. Nah, ini sekaligus pekerjaan terakhir pada hari ini. Karena ini sudah pukul 5:30 sore tuh. Ya. Ini penutup pekerjaan untuk hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.